Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas latihan soal untuk tes kedinasan, BUMN, dan CPNS. Nah di sini kakak bakal latihan soal terkait dengan tes intelijensi umum ya, atau disingkat juga dengan TIU. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Oke, kita bahas soal pertama. Di sini ada kata kartel, sama dengan gitu ya. Jadi kalau misalkan kartel sendiri itu adalah organisasi atau perusahaan besar gitu ya, atau badan besar yang memproduksi barang yang sejenis. Jadi karena di sini ada kata badan usaha besar, berarti otomatis opsi A tempat air, B warung telepon, D kertas tebal, E katapel. Itu sudah salah ya. Berarti yang tepat itu adalah badan usaha besar. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Oke, kita bahas soal berikutnya. Di sini ada kata selebrasi. Jadi selebrasi itu sama juga dengan perayaan gitu ya. Nah, untuk opsi A-nya menghibur, bergaya, berakting, dan melompat masih kurang tepat. Selebrasi itu adalah perayaan. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Oke, di sini ada kata glosarium. Nah, glosarium itu memiliki makna yang sama dengan kamus ringkas gitu ya. Nah, jadi glosarium itu sama juga dengan kamus ringkas. Jadi untuk opsi A-nya ada kata indeks, intisari, lampiran, dan tempat ikan masih kurang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi yang C, kamus ringkas. Oke, kita bahas soal berikutnya. Suatu seri angka sebagai berikut: 24, 12, 48, 240. Seri selanjutnya adalah, berarti ini seperti pola bilangan biasa gitu ya. Kamu cari polanya 24, 12, 48, 240. Oke, kita lihat Kak, kalau dari angka 2 ke 4, nah kita bisa ambil polanya itu dikali dengan 2 gitu ya. Kemudian 4 ke 12 dikali dengan 3, 12 kali 4, nah udah benar hasilnya 48. Kemudian 48 ke 240 itu dikali 5. Nah berarti Kak, pola berikutnya adalah 240 dikali dengan 6 gitu ya. Nah karena mulainya dari 2, 3, di sini berurutan ya 4, 5, berarti berikutnya pola bilangannya itu kita kali dengan 6. 240 kali 6, 6 kali 00, 6 kali 4, 24. Ambil satuannya 4, simpan puluhannya 2. 6 kali 2, 12, ditambah 2, 14. Berarti teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E, 1440. Tentunya untuk opsi A, B, C, dan D sudah salah karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan. Oke, kita bahas soal berikutnya. Suatu seri huruf sebagai berikut: VZ, GZK, L. Nah, kemudian ditanya di sini dua seri berikutnya gitu ya. Jadi ini kamu pisah-pisah aja. Nah caranya ambil 3 nih, sekelompokin V, Y, Z, kemudian G, Z, J, K, kemudian L. Nah ini 2 lagi ya yang harus kita cari. Nah kamu lihat di sini kan ada huruf V. Nah setelahnya itu Y gitu. Berarti polanya setelah huruf V itu ada 3 gitu ya yang kelewat. Oke, berarti V setelahnya disingkat nih ya. Berarti V, W, X, Y gitu kan. Nah berarti 3, Y ke Z itu berarti 1 gitu ya setelahnya. Di sini G, H, I, J. Nah berarti kan 3, J ke K 1 gitu ya. Nah berarti di sini sama nih polanya, habis L apa nih? M, N, kemudian O. Kemudian setelah O gitu ya. Nah P gitu kan. Berarti teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, O, P. Untuk opsi A, B, C, dan E tentu salah karena tidak sesuai ya. Oke, kita cek soal berikutnya. Suatu seri huruf sebagai berikut: A, B, E, P, Q, T, sama V gitu ya. Nah kalau kita ambil lagi, nah ini kamu boleh pecah lagi ya. Ambil 3 kelompok lagi. Nah jadi setelah V ya, 2 seri berikutnya. Kalau kita lihat Kak, A, B. Nah A, B gitu ya setelahnya gitu ya. Kemudian B, sekarang ini huruf E, berarti dia setelah huruf B ketiga gitu ya, berarti 1, 3. Nah P, Q, nah berarti 1, Q ke T gitu ya. Nah 3 huruf setelah Q itu berarti T. Nah kemudian V, berarti 1 huruf setelah V, W. Kemudian 3 huruf setelah W,
X, Y, Z gitu ya. Nah, berarti jawabannya teman-teman W dan Z. Berarti yang tepat adalah opsi yang B. Kita lihat di sini rumah Ardi berjarak 2,5 km dari sekolahnya. Jika kecepatan ia berjalan rata-rata 7,5 km per jam, berapa jam biaya yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 9 hari? Kamu lihat dulu gitu ya. Nah, di sini kan jaraknya itu 2,5, kecepatannya itu 7,5 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari berapa jam biaya yang diperlukan, cari dulu berapa waktu gitu ya. Nah, jadi kamu bagi saja kecepatan jaraknya per kecepatannya gitu ya. Berarti 2,5 per 7,5 ya. Nah, berarti ini 1/3 kita sederhanain, jadi 3 kali 2,5 itu adalah 7,5. Nah, sekarang katanya berapa jam biaya yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 9 hari. Berarti 1/3 gitu ya. Nah, kemudian di sini kamu kali gitu ya. Nah, karena dia di sini pulang perginya itu selama 9 hari, berarti 9 hari kali 2 ya, karena pulang pergi. Baru kali tadi 1/3 gitu ya. Jadi hasilnya 18 bagi 3 itu adalah 6. Berarti waktunya adalah 6 jam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke, kita cek lagi. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 180 km per jam. Berapakah jauh perpindahan mobil dalam 30 menit? Nah, jadi Kak, kalau kamu nyari jauh perpindahannya, nah berarti di sini 180 km kan kecepatannya. Nah, baru Kakak kali dengan 30 menit per 60 menit gitu ya per sejamnya, karena di sini kan kilometer per jam dan dia nanya cuman pas 30 menit. Oke, berarti ini coret aja 30 per 60, berarti ini 1/2, berarti 180 bagi 2 itu adalah 90 km per jam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini seekor tupai mula-mula berada di ketinggian tertentu pada sebuah pohon. Kemudian ia turun 8 meter, naik 6 meter, turun 12 meter, naik 4 meter, naik 18 meter, dan turun 4 meter gitu ya. Nah, berapa ketinggian tupai itu berada? Nah, berarti kalau di sini kan ketika turun, berarti taruh aja minus gitu ya. Minus 8 tambah, ini naik ya, tambah 6, turun lagi berarti min 12, naik lagi berarti plus 4, naik lagi berarti plus 18, dan turun lagi berarti minus 4. Nah, ini berarti Kak ambil aja nih. Nah, ini coret min 8 tambah 18 itu berarti 10 gitu ya. Plus 4 sama min 4 berarti 0. Kemudian sisa di sini 6 kurang 12 itu berarti minus 6 ya, tambah 10, berarti hasilnya 4. Ketinggian tupai berada itu di 4. Jadi jawabannya opsi yang B. Oke, kita lihat soal terakhir ya. Seorang penjual mengantar pesanan sebanyak 15 kg ke sebuah toko. Si penjual hanya bisa membawa 3 kg setiap kali pengiriman. Berapa kali si penjual harus mengantarkan seluruh pesanannya? Karena pesanannya sebanyak 15 gitu ya, dan dia cuma bisa bawa 3 nih setiap kali pengiriman. Berarti bagi aja ya. Berarti 15 bagi 3 itu adalah 5. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E, 5 kali. Oke teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan latihan soal. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti tes BUMN, CPNS, ataupun kedinasan, tadi yang dibahas itu adalah terkait dengan tes intelijensi umum. Jadi sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.